Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Bitlab 4 Polda Riau dan Inafis Polda Sumbar melakukan olah TKP kebakaran Pasar Payakumbuh. Gara-gara tak menggunakan celana dalam, alat kelamin seorang murid SD di Padang terjepit resleting celananya. Ratusan toko dan kios di Pasar Payakumbuh ludes terbakar, hingga pengedar sabu-sabu membangun bunker khusus untuk bertransaksi narkoba. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sebuah kecelakaan kereta api dengan sebuah mobil sedan terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang. Akibatnya, mobil yang membawa 7 siswi itu tertabrak kereta api yang datang dari arah Simpang Haru menuju bandara. 2 orang tewas di lokasi dan 5 lainnya luka-luka. Salah satu korban yang meninggal dunia adalah anak dari Kapolres Solok Kota. Menurut Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Padang, 2 tahun lalu pihaknya telah memasang alat peringatan dini sebanyak 30 unit. Namun 11 unit di antaranya saat ini tidak lagi berfungsi karena rusak akibat aksi vandalisme. Diduga raibnya alat peringatan dini itu menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Kantor Camat Payakumbuh 50 kota ludes dilalap si jago merah. Kobaran api yang besar terlihat dari bangunan kantor Camat Payakumbuh yang berada di Negari Koto Baru, Simalanggang 50 kota. Warga tak mampu berbuat banyak karena api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan kantor camat. Tak lama kemudian, mobil pemadam kebakaran dari 50 kota dan Payakumbuh datang memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pengedar sabu-sabu di Darmasraya membangun sebuah bunker di halaman rumahnya dan digunakan untuk bertransaksi sabu-sabu serta berpesta sabu-sabu. Pintu masuknya kecil dan sempit, namun bagian dalamnya sangat lapang. Di bunker ini, polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil sabu-sabu siap edar. Polisi berhasil mengetahui keberadaan bunker ini setelah tokoh masyarakat setempat melaporkannya. Hasil penggerebekan yang dilakukan, polisi menangkap 4 pengedar sabu-sabu beserta barang buktinya. Masyarakat di daerah Sumua, Kelurahan Ladang Cakyah, Kecamatan Aur Birugo, Tigobaleh, Bukit Tinggi, terpaksa mengantre agar bisa memperoleh pasokan air bersih dari petugas Palang Merah Indonesia yang menyalurkan air secara sukarela. Kekeringan telah dirasakan warga dalam sebulan terakhir. Akibatnya, sumur dan sumber air di sungai yang ada menjadi kering. Mereka terpaksa meminta air ke lokasi lain. Kepala Markas PMI Bukit Tinggi menjelaskan, PMI datang ke daerah yang tengah mengalami krisis air bersih, yakni di Kubu Tanjuang dan Sumua. Sedangkan di Agam, penyaluran air bersih dilakukan di Nagari Biaro Gadang,
Lambah, dan Panampuang. Pembagian air dilakukan dari pagi hingga malam hari. Kebakaran hebat melanda pusat pertokoan Pasar Payakumbuh. Diperkirakan ratusan toko yang menjual pakaian, sepatu, dan barang harian yang berada di dalam blok barat Pasar Payakumbuh ini habis dilalap si jago merah. Saat kebakaran itu terjadi, beberapa pedagang nekat masuk ke dalam toko masing-masing yang belum tersentuh api untuk menyelamatkan barang dagangannya dari jilatan api. Sementara, api terus menyala-nyala menyebar ke petak toko di bagian bawah dan sampingnya. Armada pemadam kebakaran tidak hanya dari Payakumbuh, namun berdatangan dari daerah sekitar, seperti 50 Kota, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sijunjung, dan dari Padang. Api baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Para pedagang Pasar Payakumbuh berdatangan ke pasar yang baru saja terbakar untuk melihat kondisi kios mereka dan mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Para pedagang ini membutuhkan penjelasan dari pemerintah terkait penyebab kebakaran. Selain itu, pedagang juga meminta wali kota untuk merelokasi para pedagang yang tokonya hangus terbakar, serta bantuan modal karena banyak barang dagangan mereka yang terbakar. Pemerintah Kota Payakumbuh akan merelokasi pedagang ke blok timur Pasar Payakumbuh yang masih kosong. Hal ini dilakukan agar pedagang dan masyarakat dapat segera memiliki tempat untuk berjualan. Penyebab kebakaran Pasar Payakumbuh itu sampai kini masih dalam penyelidikan polisi. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas di rumah korban di Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang, terlihat seorang pelaku pencurian sedang memantau situasi. Peristiwa ini terjadi tanggal 22 Agustus lalu. Merasa aman, dua pelaku berhasil masuk ke rumah dan menggasak barang-barang yang ada di dalam rumah. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Setelah itu, petugas menangkap seorang pelaku yang bernama Dian Botak di rumahnya di kawasan Nanggalo. Dari informasi Dian Botak, polisi kemudian menangkap rekan pelaku yang bernama Uco, yang tinggalnya tak jauh dari rumah Dian. Hasil interogasi usai kedua pelaku ditangkap, polisi mencari barang bukti curian yang telah dijual pelaku kepada penadah berupa 2 unit AC indoor dan outdoor, 1 unit televisi, 1 set kompor gas dan tabungnya, serta kabel tembaga. Barang curian itu disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Kedua pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, kedua pelaku merupakan spesialis pencurian rumah kosong yang beraksi pada malam hari setelah mengintai rumah korbannya. Mereka berdua bekerja sebagai buruh harian lepas, selalu menggambar situasi pada siang hari dan memastikan rumah tersebut kosong. Mengamankan pelaku curat, yaitu spesialis pembobol rumah kosong yang dilakukan oleh 2 orang. Untuk pelaku yang kita amankan 2 orang. Jadi untuk barang-barang yang berhasil mereka ambil dari rumah kosong tersebut yaitu berupa 1 unit AC, indoor dan outdoor, itu 1 buah TV, 1 buah kompor gas, 1 set dengan tabungnya, itu kabel-kabel tembaga yang ada dalam rumah. Kedua pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Pengadilan Negeri Padang menggelar sidang pra-peradilan
terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit daerah di pesisir selatan pada Kamis siang. Dalam kasus ini, Kejati Sumbar telah menghentikan penyelidikan kasusnya. Penghentian perkara dugaan kasus korupsi pembangunan relokasi RSUD tipe C MZen Painan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat digugat melalui pra-peradilan. Gugatan diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Adityo Danur Utomo mendengarkan keterangan saksi ahli, yakni Guru Besar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Isman Syah. Menurut saksi ahli, sebelum kasus dihentikan, seharusnya penyidik mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya, penyidik harus bisa mengetahui kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Kemudian yang paling utama untuk ini harus dipelajari kembali tentang kerugian negara yang terjadi. Agar kita tidak salah nanti menafsirkan tentang penyidikan ini. Kalau seandainya memang kerugian negara itu menguntungkan keduanya memang tetap tidak ada, maka sangat sulit menemukan, maka penerbitan SP3 dimunculkan kembali. Tapi kalau seandainya memang ada, maka ditelusuri untuk mencari tersangka dalam kasus ini. Ini cukup. Kuasa hukum pemohon, Suharizal menjelaskan, surat perintah penghentian penyidikan SP3 dikeluarkan pada 10 Maret tahun 2023 dengan alasan tidak cukup bukti. SP3 itu dianggap cacat karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan Sumbar, dan Inspektorat Pesisir Selatan menemukan kerugian keuangan negara hampir 33 miliar rupiah dalam proyek tahun anggaran 2015 hingga 2016. Sebelumnya, kajian salah satu perguruan tinggi juga menunjukkan bangunan baru RSUD MZen di Painan itu tidak layak. Selain tidak memenuhi ketentuan lokasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, proyek itu diduga tidak memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta tidak mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa. Terkesan dipaksakan, unprosedural, dan bahkan kemudian bukti-bukti kuat bahwa sudah terjadi tindak pidana korupsi diabaikan. Nah, ini kan sebaliknya. Hasil BPK menunjukkan ada kerugian keuangan negara, hasil BPKP menunjukkan ada kerugian keuangan negara 32 miliar, tapi kemudian dihentikan perkara ini. Nah, bahkan persidangan hari ini terbukti juga fakta baru dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ternyata tidak ada bukti bahwa perkara ini ada SPDP-nya. Sementara itu Kejaksaan Tinggi Sumbar melalui Kepala Saksi Penerangan Hukum belum mau memberikan komentar terkait sidang pra-peradilan tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Sana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.